Aku mengatur nafasku agar detak jantungku tidak terlalu berdebar. Aku mencintai kamu, Kiara. Kata itu meluncur deras, begitu mudah aku ucapkan. Dan selanjutnya, aku sudah tidak lagi melihat sosok Kiara di sampingku. Terima kasih, Guntur. Kamu adalah laki-laki pertama yang mengucapkan kata indah itu. Suara Kiara terdengar agak menjauh. Aneh, memang. Setelah aku mengatakan bahwa aku mencintai dia dengan lancar, rasanya seluruh beban hidupku terlepas begitu saja. Jiwaku seakan kembali, seperti belum melihat sosok hantu itu, dan mataku pun mulai sayu. Aku tertidur pulas hingga pagi. Aku melihat Herman dan Wilda sudah bangun terlebih dahulu. Kenapa kamu tidur di kursi? Tanya Herman. Tidur sama kamu sama saja aku tidur dengan kebo. Ngorok gak kira-kira? Ucapku. Sudah, sana kamu mandi, terus sarapan bareng. Herman memintaku untuk mandi. Enggak deh, ntar aku mandi di rumah saja, balasku sambil menuju toilet untuk cuci muka. Ketika aku membuka pintu rumahku, aku mencium aroma masakan. Aku berusaha mengendus-endus dari mana aroma itu berasal. Mungkin tetangga sebelah kiri atau kanan. Tapi tidak, aku tidak menciumnya dari rumah tetangga. Dan saat aku masuk, kulihat di atas meja plastik sudah ada mangkuk serta piring yang berisikan lauk pauk. Aku benar-benar heran siapa yang mengirimi masakan ini, sementara pintu pun masih tetap dalam keadaan terkunci. Terdengar suara langkah kaki menuruni anak tangga. Dan, Kiara, apakah aku tidak salah lihat? Benarkah dia sudah menjadi manusia, sehingga bisa menampakkan wujudnya pada pagi hari? Bagaimana dengan penampilanku? Tanya Kiara, memperlihatkan pakaian yang ia kenakan. Aku tidak langsung menjawabnya. Antara percaya dan tidak, aku memperhatikan sosoknya dari ujung kepala hingga kaki, dan semuanya normal. Kenapa kamu ngeliatin aku terus? Apa ada yang aneh? Tanya Kiara. Iya, aku merasa aneh. Kok kamu bisa aku lihat pada pagi hari? Dan aneh melihat masakan yang ada di sana. Kataku menunjuk piring serta mangkuk di atas meja kecil. Bukankah kamu mencintai aku, Guntur? Itulah sebuah kata azimat yang bisa membuatku ada kapanpun yang aku mau. Dunia gelap tidak lagi membelenggu dan mengikatku pada waktu, dan kamu bisa menyentuhku, Guntur. Nah, kamu belum mandi kan? Mandilah, kemudian sarapan dan berangkat kerja. Kiara memberikan handuk padaku. Kemudian dia kembali naik ke lantai atas. Ternyata sikap dan gerak-geriknya seperti manusia normal. Cara berdandan dan berpakaian pun tidak terlihat janggal atau norak. Bahkan dia bisa menyesuaikan pakaian yang pas dengan warna kulitnya yang memang bening. Hanya satu yang sempat lolos dari perhatianku. Rambut Kiara tidak lagi panjang hingga menyentuh pinggangnya. Ia seperti telah memotongnya hingga sebatas bahu. Cantik semampai dan penuh perhatian. Aku takut. Iya, aku takut jatuh cinta pada cewek yang sebenarnya hanyalah arwah. Sekarang aku bingung untuk memikirkan bagaimana jika Kiara harus tinggal di rumah ini terus. Aku takut nanti pasti ada orang yang menyangka kalau aku menyembunyikan seorang gadis belia. Kiara memang telah membuktikan ucapannya. Dia akan selalu ada untuk aku apabila dia sudah menjadi manusia. Pagi setiap mau berangkat kerja, dia sudah menyiapkan pakaian dan sarapan untukku. Begitu pula jika aku pulang kerja jam berapapun, dia tetap akan tersenyum manis menyambutku. Iya, Kiara, tak ubahnya seperti seorang istri. Hanya bedanya aku tidak bisa untuk tidur berdua bersamanya. Dan yang menjadi pertanyaan besar, dari mana dia mendapatkan masakan atau cemilan? Kamu enggak perlu tahu, Guntur. Jangankan hanya makanan. Seandainya kamu mau meminta padaku, apa saja itu akan aku berikan. Dengan satu syarat, kamu harus menikahi aku. Kamu tidak perlu repot-repot banting tulang, rumah mewah, kendaraan yang indah, dan harta yang berlimpah. Itu hal kecil bagiku. Jawab Kiara ringan. Tapi aku tahu, Guntur. Kamu mau bilang kalau kamu sudah punya Wilda kan? Aku maklumi itu.
Dan aku juga tidak melarang kamu untuk berhubungan dengan dia. Tapi satu hal yang kamu harus ingat, jangan pernah kamu menikahi gadis manapun, juga Wilda. Kenapa bisa begitu? Bukankah kamu memintaku untuk mengatakan cinta agar kamu bisa menjadi manusia? Tapi sekarang, tanyaku. Kiara mendekat, matanya tajam menatap bola mataku. Karena aku ternyata memang mencintai kamu. Tidak. Hentikan semua permainan dan harapan kamu. Aku tidak mau menikah dengan arwah, ucapku. Arwah kamu bilang, coba kamu sentuh dan rasakan detak jantungku ini. Kiara menarik tanganku agar aku bisa menyentuh bagian belahan dadanya. Ada desiran halus di telapak tanganku dan menjalar ke seluruh jaringan pembuluh darahku. Aku merasa hangat, tidak dingin seperti saat pertama aku menyentuhnya. Berarti dia benar-benar telah menjadi manusia. Baiklah, aku percaya kamu sudah menjadi manusia. Tapi bagaimana cara kamu mempertahankan hidup kamu? Bukankah manusia butuh makan dan tidur? Tanyaku. Kiara tersenyum mendengar pertanyaanku. Itu rahasia pribadiku. Kecuali kita sudah bersatu, tentu kita akan selalu terbuka, ucap Kiara. Rasanya itu tidak mungkin. Aku dan Wilda memang tidak pacaran, tapi hati dan perasaan kami seperti satu jiwa. Aku harap kamu mau mengerti tentang hal ini. Lagi pula dunia kita sebenarnya berbeda, jawabku. Tidak, Guntur. Dunia kamu dan duniaku sekarang sama. Cuma satu, Guntur. Dan dunia itu adalah milik kita berdua, tidak untuk yang lainnya. Sekeras apapun hati kamu, sekokoh apapun pendirian kamu, tapi aku yakin kalau kamu ada dalam kekuasaanku. Aku hanya terdiam, dan dengan lesu aku duduk di balkon. Aku teringat pesan ayahku, agar aku cepat pulang bila ada sesuatu yang memang tidak bisa aku atasi. Apalagi ini yang berurusan dengan arwah, yang menuntut untuk memintaku agar menikahinya. Bukan hanya itu saja, justru yang membuatku ngeri dengan ancamannya jika aku menikah dengan gadis lain, termasuk dengan Wilda. Aku tidak bisa memendam perasaanku sendirian. Hal seperti ini tentu saja tidak bisa aku selesaikan seorang diri. Dan ini menyangkut keselamatan orang lain, orang yang selama ini begitu dekat denganku. Aku, Wilda, dan Herman pun berembuk untuk mengatasi masalah ini. Bagi aku, sebagai seorang teman dari kamu dan abang dari Wilda, sangat prihatin atas kejadian yang sering kamu alami akhir-akhir ini. Apalagi masalah kamu juga ternyata berimbas pada Wilda. Siapa sih yang tega membiarkan adiknya menjadi korban cinta butanya hantu itu? Aku sangat mendukung rencana kamu buat nikahin adik aku, dan kalau bisa secepatnya, kata Herman. Ternyata dia telah memberikan lampu hijau untuk pernikahanku. Berarti aku nyalip kamu dong, balasku. Iya, demi kebaikan dan kebahagiaan seorang adik. Apalagi aku ini cowok, tidak masalah kalau disalip, jawabnya. Jadi sekarang hantu itu sudah jadi manusia. Aku pengen ngelihat kayak apa sih tampangnya, tapi aku tidak berani juga sih. Serem kali, kata Wilda ikut nimbrung. Dia memang ada di rumah aku, tapi orang lain tidak akan bisa melihatnya. Karena aku yakin kalau dia belum menjadi manusia seutuhnya, dia masih bisa menghilang dalam sekejap, ucapku. Kamu enak ya, Gun? Pagi-pagi sudah ada yang nyiapin kopi dan sarapan, pulang kerja disambut bak seorang suami oleh seorang istri. Jangan-jangan kamu juga tidur berdua sama dia, kata Wilda menyimpan rasa cemburunya. Amit-amit, aku masih punya pikiran normal, dak. Aku tidak mau terjerumus terlalu jauh menjadi orang sesat. Aku bisa saja hidup kaya mendadak, syaratnya ya itu tadi. Asal aku mau nikahin dia. Tapi celakanya, dia akan membuat perempuan lain yang aku nikahin akan menderita. Begitulah sifat setan yang menyesatkan hati dan pikiran manusia. Lebih baik aku tetap jadi kuli daripada hidup mewah jadi pengabdi setan, jawabku. Rencananya kamu kapan mau ke kampung nemuin orang tua kamu? Tanya Herman. Kayaknya sih lusa deh. Pas aku dapat shift malam, kan pulang jam 8. Nah, aku langsung ke rumah orang tua aku. Kalau begitu aku ikut ya. Sudah lama tidak ketemu sama orang tua kamu yang baik sama aku, sambung Wilda. Kamu izin saja sama abang kamu. Kalau boleh ya, ayo, jawabku. Aku pasti diizinkan, apalagi dia mau ketemu camernya. Tapi ingat, jangan cari kesempatan.
saut Herman sambil pura-pura melotot pada Wilda. Ternyata kedatanganku dan Wilda membuat kedua orang tuaku cukup senang. Karena sebenarnya orang tuaku, ibu khususnya, sudah cukup mengenal sosok Wilda sejak masih anak-anak. Ibu selalu memperhatikan Wilda saat kecil, yang begitu rajin membantu orang tuanya. Ia menjajakan ketan yang ditaburi kelapa berkeliling kampung. "Bagaimana kabar orang tua kamu, Wilda?" tanya ayahku yang sedikit mengenal keluarga Wilda. "Alhamdulillah, Pak. Tapi orang tua saya sudah tidak ada di Jakarta. Sama kayak bapak dan ibunya Guntur, mereka juga tinggal di kampung, buka bengkel kecil-kecilan," balas Wilda. "Ya, sebaiknya memang kami yang sudah tua-tua ini lebih baik tinggal di kampung, menikmati sisa hidup dengan suasana yang penuh dengan kedamaian. Kota bukanlah tempat yang baik buat kami, terlalu banyak masalah." Masalah apa, Pak?" Wilda bertanya. "Biasalah tetangga, seusil dengan tetangga lainnya. Panasan jika melihat seseorang sedikit berhasil, terlalu ngurusin urusan orang lain. Kalau anak sekarang itu bilangnya nyinyir." "Sama aja, Pak, kita yang muda juga begitu, ada yang menyinggung. Contohnya saya dekat sama Guntur. Orang itu bilang ya enggak, pokoknya kalau diladen sih enggak ada habisnya," jawab Wilda. "Jadi kapan rencana kalian mau menikah?" Pertanyaan ibuku langsung pada intinya. "Kalau saya sih terserah Guntur saja. Gimana Gun, kapan kamu mau nikahin aku?" balas Wilda. "Sebaiknya malam ini kalian tidur di sini dulu. Ayah nanti sore akan mengunjungi teman sekaligus guru yang sedikit mengerti tentang masalah seperti yang sedang kamu hadapi. Atau kamu ikut juga boleh, biar nanti kamu bisa menceritakan langsung kepada teman ayah itu. Tapi kalau kamu merasa capek, ya sudah istirahat saja," kata ayahku yang rupanya cukup serius sampai-sampai mau menemui gurunya. "Enggak lah ya, aku ngantuk," balasku. "Ya sudah, kamu temani calon mantu ayah yang cantik ini ya. Jangan sampai hilang di gondol orang." Ayahku masih saja suka bercanda sambil tertawa. "Tapi Wilda tidurnya sama ibu ya, jangan sama Guntur, nanti dinakalin." Ibu juga ikut menyambung, dan kami berdua hanya tersenyum kecut. Hari ini aku terpaksa libur, dan aku sudah meminta izin kepada HRD tempatku bekerja. Ayahku menceritakan pertemuannya dengan sahabat yang juga guru spiritualnya. "Intinya, kalian harus secepatnya menikah, dan pernikahan itu jangan digelar di rumah Wilda, karena makhluk itu pasti mencium gelagat yang kurang baik. Dia pasti akan menggagalkan pernikahan kalian. Jadi teman ayah itu menyarankan, sebaiknya di kampung kamu saja Wilda, karena di sana pasti banyak orang pintar yang memahami situasi seperti ini. Nanti kamu jelaskan sama abang kamu seperti apa yang ayah sarankan ini." Ayah memberikan penjelasan kepada Wilda, dan cewek itu hanya mengangguk saja. "Dan ada syaratnya yang paling penting untuk kamu Guntur," sambung ayah. Apa itu ya?" tanyaku. Ayah menyuruhku mendekat, lalu membisikkan pesan penting yang membuatku melongo heran. "Rahasia ya?" tanya Wilda ingin tahu. "Sangat rahasia. Yang penting kalian selamat dalam menjalani pernikahan dulu." Jawaban ayah membuat Wilda merasa kurang puas. "Iya ayah," aku memotong agar Wilda tidak lagi banyak tanya. Setibanya kembali ke Jakarta, aku dan Wilda langsung memaparkan apa yang telah dipesankan oleh ayah. "Ya sudah, biar aku yang ngurusin. Nanti biar mereka cepat mendaftarkan kalian di KUA. Sekalian buat minta bantuan abah mengenai keganjilan hal ini. Pokoknya aku mau bilang secepatnya, dan enggak perlu ada pesta. Ini mungkin akan jadi tanda tanya juga buat tetangga kampung kita. Kenapa kok mendadak? Kebanyakan orang pasti menyangka yang aneh-aneh. Tapi biarin saja. Yang penting kita selamat dalam mencapai ridho Allah," kata Herman begitu antusias. "Tuh mas, dengerin kata abangku. Semangat," Wilda mengomentari. Dan Herman memandang heran pada adiknya. "Apa aku gak salah dengar ya? Barusan kamu memanggil Guntur mas, terus pakai bahasa aku." Herman menunjukkan ibu jarinya tanda memuji. Akhirnya, kami bertiga sepakat untuk menyerahkan keputusan ini kepada Herman. "Baru pulang Guntur," suara Kiara menyambut langkahku ketika masuk ke rumah. "Dari mana saja kamu?" lanjutnya. Aku melihat Kiara tengah duduk di kursi plastik dan tengah menikmati hidangan yang aku belum tahu itu apa. Setelah aku sedikit melirik dengan ekor mataku, aku melihat di piring itu hanya ada beberapa bunga mawar.
Aku baru tahu kalau selama ini dia hanya makan bunga mawar yang entah dia dapat dari mana. Bukan urusan kamu, Kiara. Setiap orang punya masalah sendiri-sendiri. Aku pulang kampung karena sudah kangen sama kedua orang tuaku. Jawabku agak ketus. Tidak usah emosi, Guntur. Bukankah aku selalu bersikap lembut dan penuh perhatian padamu? Tanya Kiara. Untuk apa? Untuk keberlanjutan hubungan kita hingga berumah tangga. Dek, jantungku agak bergetar mendengar jawabannya. Apa mungkin dia menyinggungku karena tahu kalau aku sudah merencanakan pernikahanku dengan Wilda? Rumah tangga? Rumah tangga siapa? Tanyaku penuh selidik. Kamu dan... Lagi-lagi, Kiara menggantung ucapannya, dan hal itu semakin membuatku curiga. Aku tentunya. Kiara melanjutkan, dan itu membuat hatiku plong kembali. Maaf Kiara, untuk urusan yang satu ini aku tidak bisa. Kamu kira bisa menolak permintaanku? Ingat, aku sudah memperingatkan kamu agar jangan pernah menikahi gadis manapun selain aku. Dan ingat akibatnya, Guntur. Wanita itu pasti celaka, ucap Kiara. Aku tidak takut dengan ancaman kamu. Aku punya Allah. Hanya dialah yang berhak menentukan hidup dan matinya seseorang, balasku sengit. Aku percaya itu. Tapi cobalah kamu menikahi gadis manapun yang kamu mau. Niscaya kamu akan menyesali perbuatan kamu yang berani melanggar kata-kataku, ucap Kiara. Tidak usah mengancam aku, Kiara. Aku sudah ikhlas menolong kamu ingin jadi manusia. Tapi sekarang kamu malah menekan aku untuk menikahi kamu. Kamu mungkin berwujud manusia, tapi jiwa kamu belum. Sudah, aku ngantuk dan mau tidur, kataku mengakhiri, dan naik ke lantai atas. Lalu langsung berbaring di kasur. Dan tak berapa lama mataku sudah semakin berat. Entah kenapa aku sudah tidak bisa merasa takut lagi terhadap Kiara. Iya, sejak aku mengatakan mencintainya, semua rasa takut dan gelisah sirna begitu saja. Namun satu yang aku khawatirkan, jika ia benar-benar membuktikan ancamannya untuk membuat celaka gadis yang aku nikahi nanti. Kedua orang tua Wilda sudah memberikan kabar bahwa pernikahan kami bisa dilaksanakan minggu depan, karena kebetulan KUA setempat belum banyak yang mendaftar untuk pernikahan. Dan aku juga memberikan kabar pada orang tuaku untuk acara itu bersama gurunya. Menunggu 1 minggu rasanya seperti menghitung waktu 1 tahun lamanya. Bukan pernikahannya atau malam pertamanya yang aku bayangkan, tapi aku ingin mengakhiri cerita konyol dari hantu perawan ini. Begitu mudahnya dia minta tolong, dan dengan mudah pula dia mengancamku. Dia mungkin berwujud manusia, namun sifat aslinya tetap saja hantu yang menjengkelkan. Akhirnya, hari yang kami tunggu-tunggu datang juga. Aku, Wilda, dan Herman sudah sejak sore tadi sampai di Bogor, tempat tinggal kedua orang tua Wilda. Baru setelah mendekati subuh, ayah dan ibu beserta seorang laki-laki parubaya yang mungkin guru dari ayahku turut serta. Lalu kedua keluarga kami saling bertegur sapa, bertanya kabar sambil mengenang masa lalu selama mereka tinggal di Jakarta. Iya, walaupun rumah kami agak berjauhan, namun ibuku dan ibunya Wilda cukup kenal dengan baik. Sementara ayahku serta gurunya yang setelah aku mendengar perkenalan bernama Kotip, berdiskusi bersama seorang laki-laki lain dari keluarga Wilda tentang rencana pernikahan yang berbau mistis ini. Pukul 7 lebih, ada beberapa tetangga juga hadir di rumah keluarga Wilda. Mereka akan menjadi saksi dari prosesi sebuah pernikahan. Dan tak lama setelah itu, Bapak Penghulu dan Naib juga sudah hadir. Mereka semua yang hadir menyalami kedua orang penting ini, yang akan jadi penentu lancar atau tidaknya sebuah pernikahan. Setelah berbasa-basi sebentar, kedua orang itu memintaku untuk duduk berhadapan dengan mereka. Bapak Penghulu mengajakku untuk menuruti apa yang akan ia ucapkan nanti. Tanganku dan dia erat bersalaman di bawah saksi kitab suci Al-Quran. Akad nikah pun dimulai, dan pada akhir kata ada kode dari Pak Penghulu dengan jari telunjuknya menarik telunjukku. Namun baru beberapa kalimat saja yang aku ikuti, tiba-tiba dari telapak tangan yang tengah bersalaman dengan tangan Pak Penghulu mengeluarkan cairan merah. Mulanya hanya sedikit, tapi semakin lama semakin deras cairan merah yang ternyata darah itu membasahi telapak tangan hingga lengan kemeja putihku. Seketika aku seperti terserang demam tinggi. Tubuhku menggigil hebat.
Sementara semua orang yang melihat kejadian itu saling pandang dan penuh tanda tanya, kecuali guru ayahku dan lelaki kenalan ayahnya Herman. Mereka malah mendekati aku. Tenang, tenang, semua tetap tenang. Inilah alasannya kenapa Bapak Sayuti mendadak sekali mengadakan akad nikah anaknya di rumah ini, kata guru ayahku, menenangkan seluruh orang yang ada di sana. Kemudian beliau menceritakan apa yang ayahku katakan, sehingga membuat semua orang tersurut mundur saat beliau menyebut kata arwah. Namun guru ayahku yang bernama Pak Khotib segera menepuk lantai sebanyak 3 kali, dan hal yang sama juga dilakukan oleh lelaki tua dari keluarga Wilda. Rupanya kamu berani juga jauh-jauh datang mengusik cucu-cucu kami yang akan menjalani sunnah Rasul sesuai perintah agama. Dasar kamu makhluk yang telah dilaknat. Keluar dan tampakkan wujudmu, agar semua orang tahu makhluk jelek macam apa kamu ini, teriak Pak Khotib begitu lantang seakan memecahkan gendang telingaku. Rupanya kamu mau menipu aku, Guntur. Kamu lari dan bersembunyi, kemudian menikah di kampung ini. Tapi aku dapat melihat jejak kamu dengan jelas, Guntur. Aku tidak akan mencelakai kamu karena aku mencintai kamu. Tapi dia... Bersamaan dengan itu pula, sosok Kiara tiba-tiba sudah berdiri di ambang pintu. Ia mengenakan gaun merah serta berambut panjang yang ia biarkan terurai, dan tangannya menunjuk ke arah Wilda. Jangan coba-coba kamu mengganggu cucu-cucu kami, atau kamu akan menyesal, hai hantu tak punya malu. Cucuku sudah berbaik hati menolong kamu menjadi manusia, tapi sebagai tanda terima kasihmu, kamu malah ingin mencelakai orang lain. Sekarang pilih, kamu pergi secara baik-baik dan tidak lagi mengganggu mereka, atau kami akan melenyapkan wujud kamu selamanya. Kamu akan jadi udara kosong yang hanya bisa menangis menyesali takdirmu menjadi arwah penasaran. Sekali lagi, kamu bisa melanjutkan hidupmu tanpa wujud apapun. Kami tidak main-main, ucap Pak Khotib, sudah merapal ilmu andalannya. Begitu juga dengan laki-laki tua di sampingnya. Dia mulai menghitung biji-biji tasbihnya. Jangan lakukan itu. Cukup, aku tidak kuat. Ampun, aku pergi. Jangan kalian musnahkan aku. Terdengar ratapan minta ampun dari Kiara. Dia menatapku sejenak, lalu menghilang begitu saja. Pak Khotib menyarankan agar aku cepat membasuh darah di telapak tanganku dan mengganti kemeja, karena aku harus mengulangi janji akad nikah. Dan alhamdulillah, untuk yang kali ini tidak ada lagi halangan apapun. Sampai Pak Penghulu menanyakan sah atau tidak, maka jawaban dari semua yang menyaksikan mengatakan sah. Malam pertama kami lewati dengan penuh kebahagiaan. Ternyata baik aku maupun Wilda sama-sama polos dalam melakukan hubungan intim suami istri. Aku berdebar-debar melihat tubuh telanjang Wilda yang selama ini belum pernah aku melihatnya. Wilda juga dengan malu-malu menyambut setiap gerakanku yang masih kaku. Sampai akhirnya kami dapat melakukannya dengan baik. Namun aku harus melakukan sesuatu. Aku harus kembali ke Jakarta karena izin cutiku dari tempat kerjaku hanya untuk 3 hari saja. Sebelum aku kembali, ayahku memberikan sedikit uang untuk berjaga-jaga jika ada keperluan yang mendadak. Dan beliau juga berkata agar aku jangan sampai melupakan pesan terpenting dari Pak Khotib. Pagi itu, aku dan Wilda mengunjungi makam Kiara. Seperti pesan Pak Khotib, aku harus berdoa. Setelah itu, menyiramkan sebotol air yang telah berisikan doa darinya. Banyak tetangga yang heran kenapa aku tinggal di rumah Wilda. Herman, dengan caranya, ia menjelaskan bahwa aku dan Wilda telah menikah mendadak karena ancaman dari arwah Kiara. Mereka semua terdiam karena mereka tak pernah tahu apa yang terjadi di rumah itu. Warga ingin tahu perihal hantu yang berubah jadi manusia, seperti yang aku katakan. Mereka mendatangi rumahku, namun tak melihat Kiara ada di sana. Mereka hanya melihat sebuah piring dengan sisa-sisa bunga mawar bekas makan Kiara. Baik Pak Khotib maupun ayahku menyarankan agar aku tinggal sementara di rumah Wilda dan kakaknya. Mereka mengatakan rumahku dibiarkan kosong dulu selama 7 hari untuk menetralisir keadaan. Namun kiranya Kiara masih belum bisa menerima kenyataan. Dia datang pada saat aku dan Wilda selesai melaksanakan sholat malam. Sosok Kiara terlihat seperti pertama kali aku melihatnya. Sosok hantu bergaun merah
dengan rambutnya yang terurai panjang. Aku pura-pura tidak melihatnya dan masuk kamar untuk mengambil sesuatu. Tolong, tolong, tolong. Tiba-tiba aku mendengar suara teriakan minta tolong dari Wilda. Cepat aku keluar, ingin tahu ada apa yang terjadi. Mas, tolong aku, jerit Wilda ketakutan. Tubuh istriku itu melayang di udara dan hampir menyentuh langit-langit kamar. Berhenti Kiara, berhenti, lepaskan istriku. Bukankah kamu sudah tenang kembali ke alam kamu? Atau aku akan memanggil orang tuaku untuk menghancurkan kamu? Kataku memohon, tapi dengan mengancamnya. Kamu telah menyakiti perasaanku, Guntur. Aku sudah bahagia bisa menjadi manusia. Tapi kamu malah menikah dengan gadis malang ini. Kata-kata Kiara semakin membuatku khawatir. Iya, aku takut bagaimana jika hantu itu mengempaskan tubuh Wilda. Dan kamu tidak usah mengancamku, Guntur. Sebab tidak mungkin orang tua kamu bisa datang saat ini juga. Sementara perempuan ini sudah ada dalam kekuasaanku. Kiara melanjutkan aksinya dengan membuat tubuh Wilda melayang dengan posisi terbalik. Baiklah, aku akan menuruti apa mau kamu. Tapi tolong, jangan sakiti istriku. Dan perlahan, tubuh Wilda turun hingga menyentuh lantai. Wilda berusaha berlari ke arahku. Namun dengan cepat, tangan Kiara menarik rambut Wilda. Dalam kesempatan yang hanya beberapa detik saja, aku segera mendekati mereka dengan sesuatu dalam genggamannya. Lepaskan dia. Aku menghardiknya. Tangan kananku langsung menampar wajahnya dengan benda keramat yang sedikit aku gosokkan ke wajahnya. Dan tanpa terduga sedikit pun, Kiara menjerit setinggi langit sambil menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Aku melihat kejadian ganjil yang luar biasa. Perlahan-lahan tubuh Kiara menyusut dan mengering, sehingga saat ia melepaskan tangannya yang menutupi wajahnya, terlihat begitu mengerikan. Wajah Kiara yang semula cantik, kini tak ubahnya seperti jerangkong. Iya, tubuh Kiara telah kembali menjadi tulang belulang yang menggonggok di atas lantai. Wilda memelukku dengan erat dan bertanya, "Kenapa dia bisa seperti itu, Mas?" Tanya Wilda. "Aku menggunakan ini, pesan dari Pak Khotib. Aku juga tidak menyangka akan begini akhirnya," jawabku sambil memperlihatkan sesuatu. "Itu celana dalam aku. Pantas aku cari kemana-mana tidak ketemu," balas Wilda seakan tidak percaya. "Ternyata celana dalam kamu sangat berguna, dan inilah rahasia yang membuat hantu itu hancur." Aku kemudian menunjukkan noda darah perawan pada malam pertama kami. Wilda bergelayut manja. Kemudian ia menelpon Herman untuk memberitahu tentang kejadian ini. Akhirnya kami sekeluarga bersama warga juga keluarga dari Kiara sepakat untuk menguburkan kembali tulang belulang Kiara. Dan kami juga mengadakan tahlilan untuk ketenangan arwah Kiara. Sekarang aku dan Wilda sudah tenang tanpa gangguan apa-apa lagi. Dan 1-2 bulan kemudian Herman pun menikah bersama Wilda yang mulai sering merasa pusing, mual, dan ingin muntah serta banyak maunya. Ternyata Wilda pun hamil.